Yang terhormat Bapak Khawairuddin SPDMPD selaku mentor, yang saya hormati Bapak Jasmani SPD MSI selaku Kepala SMP Negeri 1 Ambarawa, dan yang saya hormati Bapak Ibu dari BKSDM. Mohon izin saya menyampaikan hasil laporan orientasi nilai dan etika P3K Kabupaten Semarang yang sudah saya susun. Di sini ada yang saya gunakan, yaitu meningkatnya praktik aktivasi yang berfokus pada aktivasi interaktif. Oke, slide selanjutnya. Berikut identitas diri saya. Yang pertama, nama saya Andrea Prasetyo, untuk tempat lahir dari Kabupaten Semarang, 26 Juni tahun 2000. Alamat saya tinggal di sini, RT Pagar 1, Pagar Sari, Kecamatan Bergas. Unit kerja saya di SMP Negeri 1 Ambarawa sebagai guru bimbingan dan konsul. Next. Sebelumnya saya bergabung dengan satu pantun. Minta tolong cakapnya. Berbuka puasa minum kolak, makannya lauk ikan dan sambal. Siap menerapkan nilai berakhlak demi menuju ASN profesional. Slide selanjutnya. Nah, berikut adalah RHK yang diintervensi, merupakan RHK yang dari kepala sekolah. Saya menggunakan poin nomor 8. Di sini menulis pelaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Oke, selanjutnya. Nah, berikut adalah RHK saya, di mana menitik beratkan pada aktivitas interaktif. Program yang sudah dilaksanakan pertama di sini adalah home visit. Home visit merupakan kegiatan kunjungan rumah ke rumah peserta didik untuk mendapatkan solusi atau informasi untuk pengentasan masalah. Oke, next. Nah, berikut untuk dokumentasi bukti dari pelaksanaan home visit, di mana saya mengunjungi salah satu peserta didik yang memiliki catatan ketidakhadiran beberapa kali, sehingga karena tidak ada informasi, saya menghadiri peserta didik tersebut mencari informasi lebih detail, dan sebelumnya saya juga berkolaborasi dengan wali kelas untuk mendapatkan informasi. Next. Berikut untuk RHK yang kedua adalah layanan advokasi. Layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling di sini tujuannya untuk membantu memperjuangkan hak-hak peserta didik yang haknya dirampas oleh orang lain. Next. Berikut adalah dokumentasinya. Dalam kasusnya di sini, salah satu siswa mengalami pemalakan,
di sini saya dipercaya oleh Pak Jes dan teman-teman semua untuk sebagai pembina perangkat. Selanjutnya, oke, berikut untuk buktinya di sini ada yang juga kegiatan. Kebetulan saya di sini di pembina perangkat, saya sebagai ketua gugus depan dan terakhir kemarin mendampingi anak-anak untuk mengikuti lomba GSM dan alhamdulillah mendapatkan juara. Next. Oke, demikian untuk presentasi dari saya. Untuk sesi selanjutnya saya persilakan untuk bertanya. Mohon. Izin bertanya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Dayat. Saya ingin bertanya untuk tadi belum dijelaskan aspeknya dalam RHK-nya itu apa. Baik, bisa kembali lagi ke slide RHK. Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan untuk RHK yang saya gunakan di sini adalah meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Itu sudah jelas dengan tadi aktivitas saya untuk kegiatan konseling pasti menggunakan aktivitas interaktif. Contohnya di dalam konseling kelompok itu tadi saat penyelesaian masalah itu harus adanya aktivitas interaktif sehingga masing-masing anggota kelompok bisa saling memberikan solusi dari yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu, dan ketika memang benar-benar masing-masing anggota tidak tahu, sebagai guru BK bisa mengarahkan seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Saudara Pratri, izin sebelumnya menanggapi dan juga bertanya ya. Yang pertama menanggapi terkait dengan RHK dan output kegiatannya. Tadi saya membaca dan memperhatikan sudah sesuai antara rencana dengan outputnya, sudah dijelaskan oleh Pak Anita. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah ada mohon disampaikan terkait dengan penerapan nilai berakuan ASN. Baik, mungkin bisa saya berikan sampel salah satu di sini, mungkin home visit untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya. Yang pertama adalah berorientasi layanan. Tentu saja tindakan saya untuk melakukan home visit itu merupakan salah satu layanan yang mementingkan kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik ini memiliki catatan beberapa kali tidak berangkat tanpa keterangan, sehingga sebagai seorang guru BK bagaimana caranya untuk memberikan layanan terbaik agar siswa tersebut dapat sekolah kembali, dapat berangkat kembali. Saya memberikan layanan home visit itu tadi. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Mohon maaf untuk Bapak Mentor, silakan memberi penguatannya. Waktunya. Oke, terima kasih. Yang pertama kepada Pak Tri Prasetyo, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian pemaparannya, luar biasa, diberi aplaus dulu. Tentunya sudah persiapan yang dekat dari sedikit. Oke. Sebelum saya memberikan ulasan, mungkin sedikit saja yang bisa feedback kembali pada kami semuanya terkait dengan tadi yang dipaparkan terkait dengan RHK. Setelah mengambil dari intervensi salah satu dari kepala sekolah terkait dengan BKI, mungkin apa yang jenengan rasakan setelah mengambil itu dalam pelaksanaan sampai saat ini, apakah ada kendalanya? Kalau ada kendala, apa kendala yang ditemukan? Kalau tidak ada, berarti artinya selama ini kegiatan berjalan dengan baik. Mungkin apa yang menjadi kelancaran dalam jalannya tugas itu? Tolong disampaikan saja. Baik, terima kasih untuk Bapak Pemimpin. Untuk kendala sendiri yang saya alami selama memberikan layanan, salah satunya untuk membuat peserta didik ini bisa berkata jujur atau terbuka kepada Bapak Ibu guru. Salah satu contohnya saat kegiatan konseling kelompok, karena ada siswa
Bapak Kepala Sekolah memberi penguatan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Andri, terima kasih paparannya sangat jelas bagi saya. Bapak Ibu perlu diketahui Pak Andri ini salah satu guru muda kami yang boleh saya katakan dedikasinya di atas rata-rata. Ini tentu Bapak Ibu perso bahwa guru yang baru 1 tahun sudah diberi kepercayaan sebagai ketua gugus depan, itu kan satu contoh saja. Nah, dari paparan tadi Pak Andri sudah keseharian memang seperti itu, dan itu memang nyata, real, tidak dibuat-buat, tidak karena hanya laporan saja. Pak Andri, terima kasih, semoga laporan ini dapat ditindaklanjuti. Tentu saya yakin bahwa pelaksanaan kan belum 100% sempurna. Nah, melalui laporan ini nanti Pak Andri dapat melengkapi sehingga lebih sempurna, lebih baik dalam rangka panjenengan melaksanakan tugas sebagai guru BK. Tadi sudah disampaikan hambatan, kesulitan dan sebagainya. Maka dari itu sebagai guru profesional, kebetulan Pak Andri sudah PPG, ya sudah ya, sudah dalam berarti sudah profesional, sebagai guru profesional, maka saya yakin beliau dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan jangan lupa Pak Andri sebagai guru muda harus, tadi sudah saya sampaikan, harus dapat menjadi contoh bagi yang lain, bukan hanya sesama guru muda, namun yang lebih dari itu, bahkan kami yang sudah lebih dulu menempati tugas sebagai seorang guru dapat mencontoh kinerja. Jangan salah, Bu Indri juga mengingat bahwa kadang kami lebih banyak berinteraksi dengan Pak Andri daripada guru BK yang lain. Ini contoh saja. Nah, maka yakinlah bahwa yang dilaporkan Pak Andri itu adalah benar. Terima kasih Pak Andri ya, dan teman-teman semuanya. Pak Andri selamat ya. Semoga ini tadi sampaikan Pak Mentor lurus sehingga tidak perlu mengulang ke tahun depan. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih untuk Pak Kepala Sekolah yang memberi penguatannya. Apa ada tambahan Pak Andri? Saya kira cukup. Pantun dulu. Baik, Pak Andri punya pantun untuk penutupan seminar orientasi. Ya. Slide selanjutnya. Oke, saya ada pantun karena tadi dibuka dengan pantun, diakhiri juga dengan pantun. Jalan-jalan ke Selesa, beli mie ayam di traktir Bu Indri. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk materi